Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan satu buah pantun. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Oke, badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian, berbahagia. Perkenalkan, saya Aziza, bertugas sebagai pembawa acara pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan menyimak penyampaian rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bapak Sayuti yang membahas tentang pembelajaran berbasis proyek bersama Kompol Senapan SD Negeri 168 Palembang. Selanjutnya marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Sayuti yang akan menyampaikan materi. Kepada Bapak Sayuti, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf sebelumnya, sebelum kita mendengar penyampaian dari Bapak Sayuti, kita dengarkan dulu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Arianda. Kepada Bapak Arianda sebagai perwakilan Sekolah Dasar 168 Palembang, kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi sayyidina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan rencana tindak lanjut yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Rahman Sayuti SPDDR. Kami dari pihak sekolah sangat menyambut baik acara ini, yang mana acara ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua untuk sama-sama meningkatkan kompetensi, sama-sama untuk menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Untuk itu marilah sama-sama kita dengan seksama memperhatikan dan menelaah apa yang akan disampaikan oleh Bapak Sayuti nanti, sehingga kita dapat ilmunya, jadi tidak hanya lewat saja. Untuk itu sama-sama kita mensucikan hati, menemukan pikiran agar ilmunya bisa kita serap sama-sama. Sekian sambutan dari kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya kepada Bapak Arianda selaku wakil dan mewakili Kepala Sekolah SD Negeri 168. Selanjutnya langsung saja kita sambut Bapak Sayuti yang akan mengisi dan memberikan penyampaian mengenai rencana tindak lanjut. Kepada Bapak Sayuti, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 168 Palembang yang tergabung dalam komunitas belajar Sinar Pagi. Selamat siang. Kalau saya bilang semangat pagi ya, pagi luar biasa. Biar walaupun saat ini kita udah siang, tapi semangatnya masih pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Baik, dalam kesempatan ini sebenarnya bukan menyampaikan suatu materi, atau saya di sini bukan sebagai pemateri ataupun narasumber, Bapak Ibu ya. Di tepatnya di sini saya kita dalam kondisi belajar melakukan rencana tindak lanjut dari rancangan program pembelajaran berbasis proyek dalam konteks PJOK. Jadi rancangannya udah kita lakukan beberapa waktu kemarin ya. Nah, jadi proyek ini saya ambil berhubungan nanti kita akan melakukan kegiatan lomba Agustusan ya. Jadi ide ini muncul baru kemarin setelah kita merancang kegiatan. Jadi proyek ini nanti akan berhubungan dengan lomba Agustusan ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, biar kita semua di sini hadir secara penuh, perhatiannya fokus, badan, hati dan pikirannya full fokus dalam kegiatan ini. Kita mindfulness dulu, yang dibantu oleh Bu Tata ya. Bisa Bu Tata? Oke. Baik, terima kasih Pak Sayuti atas kesempatannya. Kita akan lakukan mindfulness dulu. Silakan Bapak dan Ibu duduk dengan tenang, rileks, dan lepaskan dulu apa yang dilakukan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nanti kita dengarkan dengan bersama Bapak dan Ibu sekalian. Duduk dengan rileks, tenang. Boleh disandarkan tubuhnya ke kursi, boleh dengan rileks tanpa melakukan kegiatan apapun. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung, rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Pejamkan mata sejenak. Lupakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lalui. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Amati perut yang mengempes saat Anda membuang nafas. Amati pilihan-pilihan yang dapat Anda lakukan. Tarik nafas lebih dalam. Bayangkan kita berada di mana. Lupakan masalah-masalah di luar. Bayangkan udara yang berhembus di sekitar kita. Dengan tenang, rilekskan tubuh kita. Tarik nafas lagi lebih dalam, lalu hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi lebih dalam dan hembuskan secara perlahan. Lupakan masalah yang pernah kita lalui. Fokus pada diri kita dan bayangkan apa yang akan kita lakukan. Sekali lagi tarik nafas lebih dalam. Rasakan udara yang berhembus
lalu hapuskan segala perlahan. Tenangkan hati kita, bayangkan hal-hal positif yang akan kita rasakan. Buka matamu secara perlahan. Baik, cukup dan terima kasih. Oke, terima kasih. Ya ini teknik stop ya Bu ya. Ini juga bisa diterapkan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu, pada anak-anak kita di saat kita dalam proses pembelajaran mungkin kurang kondusif di tengah pembelajaran, kita stop dulu. Kita gunakan teknik stop ini untuk memusatkan perhatian mereka kembali. Oke, terima kasih Bu Tata. Nah, oke, sebelumnya saya lupa tadi ada salam dari fasilitator saya. Ini fasilitator kami kelas 4 program PKD PJOK tahun ini, yang dimana seperti Bapak Ibu ketahui salah satu fasilitatornya berasal dari sekolah kita, ya, Pak Radit. Pak Radit fasilitator kelas 11. Nah, kebetulan saya kelas 4, dan fasilitatornya Kak Arif Junior D dari Lubuk Linggau. Beliau titip salam kepada guru-guru SD Negeri 168 Palembang beserta kepala sekolah. Oke, jadi sesuai tema kita, rencana tindak lanjut RTL, ini rangkaian dari program PKG yang saat ini sedang saya jalani Bapak Ibu ya, bagian dari tugas kegiatan PKG ini. RTL dari rancangan, jadi sebelumnya kita sudah merancang project ini dibuat bersama komunitas dalam konteksnya pembelajaran PJOK. Jadi konteksnya adalah pembelajaran PJOK. Saya sebagai guru PJOK, sebagai lokomotif kegiatan proyek ini, menggandeng, mengajak bersama, berkolaborasi dengan komunitas belajar dalam melaksanakan proyek ini. Itu inti dari acara kita ini. Jadi gimana tindak lanjutnya ke depan, hari ini saya mempresentasikan rencana tindak lanjutnya dari rancangan yang sudah kita bahas kemarin, Bapak Ibu ya. Nah, ide ini muncul kemarin setelah kita rapat. Saya bingung juga. Tadinya saya punya program gerak para senapan, program yang sebelumnya, cuman kurang optimal karena beberapa hambatan seperti lapangan yang tidak bisa lagi dipakai berhubung saat ini kita sedang pembangunan. Jadi kegiatan itu rencananya nanti akan direvitalisasi, akan dijalankan kembali, dan proyek yang saya buat ini adalah salah satu bagian dari program itu, gerak para senapan. Kalau yang kemarin bagian dari kegiatan ekstrakurikuler, nah dalam jangka pendek ini berhubung, jadi proyek itu Bapak Ibu bisa dilakukan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Jangka pendek setidaknya 4 sampai 5 hari. Seperti kalau ada kegiatan-kegiatan hari besar, keagamaan, momen-momen tertentu. Seperti sebentar lagi kita akan mengadakan atau memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Nah, kebetulan juga di situ kita akan mengadakan suatu perlombaan Bapak Ibu ya. Nah, saya ambillah fokusnya di sini. Nah, alhamdulillah lari balon juga masuk ke dalam kegiatan ya. Lari balon termasuk permainan tradisional, jadi jelas di situ ada unsur pendidikan geraknya Bapak Ibu ya, pendidikan gerak. Jadi dalam membuat proyek kami diarahkan untuk memilih 3. Pertama pendidikan gerak, kedua pendidikan kebugaran, ketiga SEM, Sport Education Model, pembelajaran dalam bentuk kompetisi. Nah, tadinya saya mau memilih SEM karena gerak para senapan itu lebih relevan dengan SEM karena dia kompetisi gitu kan.
Cuman karena nanti dari ini kan ada tindak lanjutnya yang nanti akan saya lakukan, diimplementasikan. Nah, saya pikir kalau set jangka panjang, mengingat sekolah kita juga masih dalam proses pembangunan, muncullah ide saya, ya kenapa enggak kegiatan Agustusan ini aja saya ambil gitu kan sebagai proyek saya yang hari ini saya presentasikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf, ini bukan, ya anggaplah ini lokomotifnya saya, tapi ini proyek tombol, itu yang diharapkan. Proyek ini proyek bersama, jadi guru PJOK melibatkan guru-guru yang lain. Jadi kita di SD ini kan ada guru kelas, ada guru mata pelajaran PAI, itu dilibatkan. Bagaimana proyek ini melibatkan seluruh ekosistem sekolah dalam komunitas belajar. Oke. Nah, kemarin kan kita bahas ada lari balok ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin menambahkan ini usul, Bu Wid. Ini usul, mudah-mudahan diterima dan kalau bisa diterima, kan? Masa ya? Ya, ini saya sangat berharap sekali ini. Saya baru kemarin terpikir, apalah ya olahraga kekinian yang saat ini sedang populer. Olahraganya sangat sederhana banget, tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan alat, ya cukup sehat aja. Terang, lari atau maraton atau jogging. Nah, di situ saya muncul rasa ingin mengadakan kegiatan yang saya maksud dalam momen lomba kita 17 Agustusan nanti, Bu Wid. Jadi fokus di pendidikan geraknya, pertama lari balok, permainan tradisional, kedua fun run. Nanti bisa kita buat namanya 168 fun run atau apalah gitu kan. Nanti ya ini saya kembalikan nanti ke Tombol ya, ke komunitas, ke Bapak Ibu semua. Umpan baliknya gimana? Apakah setuju? Apakah tidak setuju? Kalau tidak setuju, apa alasannya ya? Jadi fun run, rutenya di sini lah. Jadi nanti mulai dari sini, dari sekolah, start, belok kiri, terus arah ke situ, Malaka 2, belok kanan tuh. Yang jalan kecil arah ke kontrakan kemarin. Belok kiri, nah lihat Malaka 4, putar tuh, putar dekat masjid. Lihat Malaka 4 depan hotel, nah balik lagi finish di sini. Dan di saat anak maraton membawa bendera merah putih, bendera plastik, bendera merah putih plastik. Nah, ketika mereka masih finish, mereka taruhkan bendera itu. Nah, itu. Nanti mohon tanggapannya Bapak Ibu ya. Nanti sekarang? Boleh, kalau mau sekarang boleh. Nah, baru gitu. Thank you, Pak. Yes. Baik, saya videoin aku ya. Aku taruh dulu makanannya. Iya. Ya elah, dari tadi Pak Yusuf. Nanti tolong lihat ya Pak ya, ambil bagus aja pokoknya. Baik, saya mulai Pak ya. Fun run, kayaknya asik nih gitu. Kalau saya pribadi, itu sangat bagus sekali Pak. Jadi ada kegiatan di luar sekolah yang dilakukan bersama-sama. Momentumnya juga bagus pada saat 17 Agustus. Kemudian sehat karena kita akan bergerak ya. Kalau nanti rekan-rekan semua dan juga kemarin panitia 17 Agustus sepakat mengambil momen ini untuk dimasukkan ke dalam salah satu rundown acaranya, kita bisa, menurut saya kalau bisa justru malah ada tempat yang agak luas gitu, yang kita hampiri gitu maksudnya. Kalau tadi kan sebatas di gang-gang kecil kita gitu kan. Sebenarnya ke arah keluar sedikit ada lapangan, tapi untuk naruh bendera juga, apakah nanti mungkin benderanya bagusnya letakkan di balik di sekolah gitu kan, atau di luar gitu. Tapi kayaknya nanti di sekolah ya Pak naruh benderanya, jadi kayak nggak memotor ke tempat yang lain gitu kan. Takutnya tempat yang lain kalau kita taruh bendera belum tentu diizinkan. Tapi kalau itu ada yang kita siapkan nih, entah
kita itu nanti mau diletakkan di taman atau di mana dibikin atau ditempelkan begitu dalam satu tempat tertentu di mading misalnya, itu juga bagus sekali. Jadi kayak untuk penanda dia nyampe finish gitu. Nanti boleh nih di awal pakai apa tuh namanya, kita untuk pembukaan, pelepasan, mungkin bahkan ada suara tembakan. Yang saya sekarang teknologi gampang kok, pakai handphone bisa ya nggak? Makan aman. Ya? Dulunya pagi. Oh iya, iya makanya kan karena kita juga senapan kan. Karena teknologi canggih, nih handphone juga bisa mengeluarkan suara tembakan, gitu kan? Atau entah mungkin yang apa yang biar pembukaan tuh semarak gitu loh. Terus kita boleh aja anak-anak mungkin yang tingkat tinggi ya, supaya kita lebih mudah untuk handle-nya. Kalaupun sebenarnya atau mungkin dibagi dua. Anak-anak kelas rendah juga sama kita aja, cuma rutenya lebih pendek bisa jadi, ya nggak Pak? Didampingi itu, tapi karena kita sedikit SDM untuk gurunya untuk mendampingi belum tentu satu baris dengan 20 orang lebih kita handle satu orang, jadi itu jadi pertimbangan juga. Nanti pertimbangan pesertanya itu siapa, kemudian yang bertugas untuk mendampingi siapa, nah ini bisa jadi pertimbangan. Apakah itu nanti akan dilaksanakan di tanggal 16-nya atau 17-nya misalnya, seperti itu juga jadi pertimbangan. Mungkin ini jadi catatan dulu karena kita kebetulan ketua panitianya juga belum hadir, jadi nanti bisa disambungkan. Bagus sekali sih Pak, ini mungkin momen-momen berikutnya juga bisa dilaksanakan entah berapa waktu sekali gitu ya. Ya padat ya jadwal kita Pak ya. Baik. Mungkin itu saja sih Pak, keren banget. Tepuk tangan dulu ya teman-teman. Ya, terima kasih Bu Wit atas tanggapannya. Ada yang lain? Ibu, Bapak Ibu? Kita di mana? Jangan. Hah? Ya. Oke, terima kasih Bu Wit ya. Ya ini berhubung kita banyak yang berhalangan ya. Kebetulan juga panitianya juga ketuanya lagi ada acara. Buta tak ya? Untuk kegiatan Funland, kalau saya sangat support ya, karena Funland ini kan kalau bisa jangan anak-anaknya aja Pak, gurunya juga ikut, kita sama-sama sehat. Jadi kalau bisa juga, karena kan momennya 17-an, bisa lah mungkin ada door prize ya, itu biar anak teman-teman semangat ya. Jadi mereka itu ikut semua, tapi itu dari kata Bu Wit. Mungkin di kelas tinggi, kalau kelas rendah kita kapasitas kita mungkin kurang memadai karena anak-anak kelas 1, 2, dan 3 itu masih berhijrah. Tapi kalau kelas 4, 5, 6 mungkin bisa dilakukan. Dan kita juga bisa tampil di depan masyarakat bahwa itu 168 itu adalah anak-anak yang sehat dan anak-anak yang bahagia. Itu aja, makasih Bapak. Iya, super sekali tanggapan Bu Tata. Terima kasih Bu Tata. Ya, jadi harapannya memang ini jangka panjang lah, ibu-ibu ya. Selain fun run ini, saya tuh kepikiran jalan santai. Jadi setiap Sabtu pagi kita mengadakan jalan santai, ya. Habis senam, jalan santai, bukan lari, tapi jalan santai. Itu program jangka panjang dalam Gerak Para Senapan. Oke, kembali ke topik awal kita. Jadi fokusnya di sini adalah di Lari Balok dan Fun Run Bapak Ibu ya. Ini sekali lagi saya tekankan proyek bersama, proyek Ombel yang diinisiasi oleh saya sebagai guru PJOK, karena ini sangat kental sekali dengan pendidikan geraknya gitu ya. Nah ini judul atau nama kegiatannya Gerak Para Senapan di Hari Merdeka, Lari Balok dan Fun Run. Oke Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, nah ini saya sampaikan dulu rancangan proyeknya, pembelajaran berbasis proyek.
Jadi pembelajaran berbasis proyek ini kan bisa kita lakukan di intrakurikuler, Bapak Ibu ya, di kokurikuler ataupun di ekstrakurikuler. Kalau di ko atau di intrakurikuler artinya berkaitan dengan materi, berkaitan dengan capaian pembelajaran. Jadi ada tujuan pembelajarannya itu berkaitan dengan materi atau capaian pembelajaran atau CP. Lalu kegiatan yang dilakukan di dalam ekstrakurikuler nggak mesti, jadi nggak ada hubungannya dengan materi. Ko juga, ko yang berhubungan dengan P5 itu kan kurikuler. Nah itu juga nggak mesti dengan sasarannya CP ya. Tujuannya bisa mengambil dari dimensi ataupun sub elemen ataupun dimensi ataupun subdimensi dari elemen karakter yang kita harapkan ya. Ini rancangan pembelajaran proyek yang kita susun, yang sudah saya rapikan, sudah saya buat kerangkanya Bapak Ibu ya. Oke, mata pelajarannya PJOK yang sebagai lokomotif, mata pelajaran terlibat, mata pelajaran lain yang terlibat. Di sini saya ambil matematika, IPAS, SBDP, masih SBDP namanya, masih ya? Seni aja. Nanti diganti. Dan pendidikan agama ya. Matematika seperti apa hubungannya? Ketika anak sebelum dan sesudah melakukan kegiatan atau olahraga, mereka menghitung denyut nadi. Nah, denyut nadi itu dalam waktu 15 menit berapa denyut nadi dia, dan carilah denyut nadinya dalam waktu 1 menit. Dia mengecek denyut nadinya dalam waktu 15 detik. Berapa denyut nadi anak-anak itu dalam waktu 1 menit. Itu kan ada hubungannya dengan perkalian, dengan guru matematika ya, dalam hal ini guru kelas. Kemudian IPAS. Nah, IPAS ini kalau IPA mungkin apa ya kalau IPA berhubungan dengan ya? Nah, oke. Kalau sosialnya? Ya. Atau budaya hidup sosial yang berhubungan dengan kearifan lokal ya? Bisa nggak? Ya? Kearifan lokal gitu. Yang lari tadi Pak, lari itu yang galak. Semuanya. Lalu sih bisa kearifan lokal. Iya. Kalau misalkan yang lari juga sehat, hidup sehat, cara hidup sehat. Pernapasan boleh. Ya, sip. Ya, saya butuh masukan, saya butuh umpan balik ya. Aku bisa lari kan, itu kan kondisinya dekat dengan masyarakat. Kalau lari kan ikut jalan kan. Nah itu berarti berhubungan dengan bagaimana kita menggunakan lalu lintas dengan baik dan benar. Keren. Kemudian seni. Nah, seni ini tadinya saya masuk juga bagian ini yang apa tak? Nyusun apa? Garuda itu? Puzzle. Tadinya saya masukkan juga ke sini, tapi udah nggak apa-apa. Kemudian pendidikan agama tentu ya. Pendidikan agama mengajarkan budaya hidup sehat dalam konteks agama, pentingnya hidup sehat dalam konteks agama, ya. Kejujuran. Nah, Pandra itu juga Bapak Ibu, tanpa kita kontrol, kita melatih kejujuran mereka. Mereka bisa aja curi start atau ini ya. Seharusnya ya konteks ini ada yang cepat gitu kan. Nah, jadi mati kejujuran mereka juga. Jiwa yang sehat ada dalam biji saling aku saling biji saling akal yang sehat hidup tak ada badan yang sehat. Iya. Jadi ini dari guru agama kita Itu kalau tadi dulu. ya. Pak. Ayo dia. Ini pepatah Arab bilang aku saling biji saling, jadi akal yang sehat terletak pada badan yang sehat. Jadi kalau kita menjaga kesehatan kita, insya Allah pola pikir kita, pikiran kita berada pada jalan yang lurus. Dari segi kesehatan dari segi psikologis itu juga selalu menjadi saran utama untuk menjaga yang sehat. Itu sangat membantu seorang itu merefresh dirinya. Jadi itu sangat membantu. Salah satu cara untuk mengekspresikan bentuk stres, melepaskan stres ataupun emosi-emosi negatif juga dari olahraga. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu ya. Olahraga itu investasi ya, investasi kesehatan untuk masa tua. Jadi ya olahraga itu termasuk kebutuhan juga kalau menurut saya ya, kebutuhan yang sering orang lalai ya, dilupakan. Oke, jadi peran yang terlibat di sini kepala sekolah, guru, semua guru, peserta didik dan orang tua peserta didik. Lokasi SD Negeri 168 dan lingkungan sekitar sekolah. Produk yang dihasilkan video. Nah, jadi proyek ini produknya adalah video yang nanti akan kita publish. Jadi produk itu bisa alat atau benda ataupun video ataupun infografik yang bisa dipublikasikan. Jadi produknya di sini video, teknologi yang digunakan adalah alat sederhana, standar dan mudah dibuat ataupun mudah didapatkan, seperti balok kan terbuat dari kayu, bisa dibuat. Kita pun sudah ada aset kita. Kemudian kertas, tali dan sebagainya, paku ya. Kemudian gambaran besar proyeknya tingkat satuan pendidikan sekolah dasar kelas 1 sampai 6 untuk kegiatan ini, karena tadinya kegiatan ini kan untuk kegiatan Agustusan, jadi saya buat semua. Jadi temanya di sini saya buat Merdeka Belajar, Merdeka Bergerak. Nanti boleh kalau ada usul mau diubah. Topik gerak ragaku dalam lomba Agustusan. Total waktunya 5 hari. Dimensi profil pelajar Pancasilanya adalah gotong royong dan mandiri. Elemen sub-elemen jika P5, huruf ini bukan P5, jadi kosong. Nah, tujuan pembelajarannya dalam konteks materi PJOK karena ini adalah kegiatan kurikuler, jadi ada hubungannya dengan materi Bapak Ibu ya. Melalui kegiatan lomba Agustusan, peserta didik dapat menerapkan dan mempraktikkan pemahaman konsep gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dengan benar. Pembagian peran di sini ada kepala sekolah, mulai dari membentuk tim pelaksana atau panitia, mendampingi jalannya proyek dan melakukan pengelolaan sumber daya sekolah, merencanakan, melaksanakan, merefleksikan dan mengevaluasi proyek. Peran guru sebagai perencana proyek, sebagai fasilitator, sebagai pendamping. Peran peserta didik mengasah komitmen mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran, mengembangkan kemandirian, melakukan refleksi secara konsisten. Peran orang tua di sini menjadi sumber belajar yang bermakna, memberikan dukungan berupa moral dan perlengkapan peserta didik yang diperlukan. Seperti di bendera, kita minta bantuan dari orang tua lah yang menyediakannya. Jadi anak tuh menyiapkan bendera sendiri, sama nanti nomor dada kalau jadi pandan. Kalau mudah jadi ya, nomor dada sama bendera. Jadi kita bantuan sama orang tua menyediakannya. Pakai apa ya? Kertas. Ya, dari karton. Nomor dada. Nomor dada dari karton bisa. Yang lama kertas. Apa ya? Tapi kalau biar untuk logo 168 mah enak pakai stiker. Iya, stiker biasa ya. 3 juta lah dia. Stiker tuh yang ini kan 2.500 cuma. 2.500. Enggak stiker, kalau nomor dari itu kita kan punya nggak besar gitu kan Pak. Iya, Biasanya kan bisa ya kan. Tidak ada. Iya. Jadi itu kayaknya kalau misalkan itu pakai kertas kambing. Kalau yang fun yang biasa. Ya itu bebas lah ya. Nanti kita serahkan ke siswa masing-masing. Nonton juga kan? Iya, tapi kan saya maunya biar Ya, kalau A3 pesen. A3 bisa. Bisa maksudnya kan A3 cetakannya, tapi kan bisa A3 itu beberapa kali so 6 sampai 8. Jadi kita dari sekolah yang menyediakan atau gimana? kalau kita ada biasanya. Tapi kan kalau tadi kan memanfaatkan apa yang ada ya. Ya. Misalnya di rumah punya kertas apa, kalau enggak malah bagusnya gini Pak, sekreatif murid membuat nomor dalam sendiri. Ya, Jadi makanya dia mau saya kasih ya. stiker-stiker silakan, gitu kan. Mungkin mereka buat karton, dikasih nomor absen mereka, gitu kan. Terus dikasih stiker-stiker mereka sendiri. Mau apa gambar-gambar. Dikaitkan pakai peniti sudah cantik juga. Betul. Ya kita libatkan orang tua ya. Ya kita serahkan kepada Harus ada kerjasama dengan Ada orang tua. ya. kerjasamanya. Ini kita buat di sekolah orang tua. Oke, terima kasih.
Oke, kemudian kita masuk ke ini, ke aset atau kekuatan sekolah yang digunakan. Modal manusianya ya kita guru ya, peserta didik dan tadi orang tua. Kemudian modal politik ya, ibu memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk menjalin hubungan dengan ya perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kecamatan Kalidoni ini mungkin gitu kan. Mengajukan proposal untuk sumber dananya. Kemudian modal fisik nanti kebetulan kita gunakan ruang kelas. Kebetulan ruang kelas kita memadai, kemudian sarpras lainnya yang tersedia. Modal lingkungan alam, nah ini. Jadi kenapa Fantran ini sangat sayang kalau tidak kita manfaatkan lingkungan sekitar sekolah kita. Sekolah kita ini berada di lingkungan kompleks warga yang aman, nyaman, benar nggak? Tidak berada di pinggir jalan utama atau jalan besar. Lingkungannya asri ya, kemudian secara geografis permukaan tanahnya seperti ada tanjakan gitu kan, jadi sangat mendukung sekali untuk kegiatan aktivitas fisik seperti Fantran itu. Kemudian modal finansial, nah modal finansial untuk kegiatan ini bisa dari anggaran dana pos BOSP reguler atau anggaran lainnya yang sah jika diperlukan, ataupun dana bantuan dari sponsor jika ada. Yang tadi memanfaatkan modal politik, meminta bantuan atau memohon bantuan atau mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Ini Bapak Ibu alur pembelajaran berbasis proyek nanti yang akan dilakukan. Pertama kita ada alur peluncuran proyek. Aktivitasnya yang mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap topik, pengumpulan informasi, kemudian pengembangan dan umpan balik, terakhir presentasi. Presentasi di sini maksudnya berbagi pengalaman belajar dan refleksi oleh peserta didik. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau masukan atau umpan balik sampai sejauh ini? Bahas tentang alur pembelajaran berbasis proyek ya Pak ya. Peluncuran proyek ini aktivitasnya mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap topik. Ini sangat penting, apalagi dalam kegiatan Fantran ya Pak ya. Kesadaran penuh untuk anak-anak ketika menggunakan jalan yang kita lalui itu penting untuk kita kenali kepada siswa kita, sehingga ketika mereka menggunakan lalu lintas, mereka paham bahwa ada batas-batas yang perlu mereka pahami dan ada batas-batas yang perlu mereka jaga, sehingga anak-anak yang lari di jalan, apalagi kalau tanahnya rutenya bisa jadi sedikit ada di jalan raya Pak ya. Nah itu kan banyak lalu lalang motor, mobil. Nah anak-anak ini biasanya jahil, jadi perlu dipahami bahwa anak-anak harus punya mindfulness tadi, yaitu adalah kesadaran penuh bahwa mereka sedang berada di jalan raya. Jadi ketika mereka berada di jalan raya, maka mereka perlu hati-hati dan jangan sampai dorong-dorongan, apalagi mengganggu pengguna jalan lain. Itu. Terus pengumpulan informasi ini harus dikenalkan juga kepada anak-anak dan orang tua. Jangan sampai orang tua merasa was-was. Wah, anakku ikut pelan, ikut di jalan, takutnya mereka kenapa-napa. Itu yang buat orang tua merasa gelisah. Nah ini jangan sampai. Dan tentu juga guru juga perlu kompak. Guru perlu kompak. Kenapa saya bilang kompak? Kondisinya ketika di jalan raya ini anak-anak dari guru juga perlu ada pengawasan. Pengawasan ini bukan sekedar cuma dilihat, tapi perlu ditata, jangan sampai mereka berada di rute di luar jalur, gitu Pak. Mungkin itu yang mau saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Bu Melita? Ada yang lain? Oke. Ya. Ya itu menjadi salah satu ya tahapan ya Bu ya, tahapan sebelum kita melakukan proyek. Kita ada alur pengenalan atau sosialisasi lah pada anak ya, manfaat kegiatan itu.
kemudian nanti di jalan sikap apa yang harus dilakukan, perilaku apa yang harus ditunjukkan selama proses kegiatan. Ya, benar sekali Bu Tata, terima kasih. Kemudian oke, ya cukup sampai di sini untuk rancangannya. Dan kita kembali lagi ke slide. Oke. Latar belakangnya adalah pertama untuk mendorong voice, choice, dan ownership. Jadi project ini diharapkan yang paling penting, ini yang terpenting sekali. Kegiatan yang kita lakukan itu apapun kegiatannya itu diupayakan dapat mendorong atau menumbuhkan kepemimpinan murid atau student against. Bagaimana caranya? Ya harus mempromosikan atau mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan, voice, choice, ownership. Kita jadikan kegiatan itu adalah kegiatan milik mereka dengan mendengarkan ide mereka, gagasan mereka, maunya mereka apa, minatnya mereka itu di mana. Ketika mereka memilih, Bapak Ibu, sehingga ketika mereka sudah bersuara dan memilih, mereka akan merasa memiliki, merasa bertanggung jawab terhadap kegiatan itu. Jadi kalau selama ini kegiatan itu mungkin lebih, kalau itu kegiatan sekolah, guru yang punya. Tetapi di dalam paradigma sekarang, Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan itu diharapkan untuk mendorong student against murid dengan mempromosikan voice, choice, dan ownership tadi, ya Bu Tata ya. Agar tumbuh kepemimpinan mereka. Nah, berhubungannya itu, jadi nanti saya akan melibatkan murid berbincang terkait dengan bagaimana murid. Jadi saya mau mendengarkan dulu anak-anak maunya individu atau kelompok atau estafet. Jadi nanti saya serahkan ke mereka, saya beri mereka kesempatan untuk memilih. Hah? Nah, itu kan berdasarkan keputusan kita. Nah, dalam menumbuhkan kepemimpinan murid tadi, kita harus mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan mereka gitu. Jadi nanti saya akan berdiskusi dengan murid sebelum kegiatan. Maunya mereka seperti apa, konsepnya seperti apa. Oke. Kemudian pemetaan aset tadi yang disampaikan dari beliau ada gambarnya, kemudian kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan. Ini kebutuhan di lapangan berapa? Cek. Habis itu. Cek. Kondisi kesenjangan dan kebutuhan di lapangan, isu masalah. Kita ketahui bahwa anak-anak kita sekarang permainannya main game online, semua pada main HP, ya. Jadi mungkin mereka nggak tahu lagi permainan tradisional yang kita dulu, permainan tradisional yang dulu masih kita mainkan, tapi anak sekarang itu jangan memainkan, tahu mereka nggak, sehingga permainan itu akan punah. Nah, jadi disitulah salah satu latar belakangnya juga. Saya mengadakan permainan tradisional agar permainan itu tetap bisa dilestarikan. Yang tujuannya Bapak Ibu memperkuat pembel, menumbuhkan kepemimpinan murid. Coba tuh ya. Oh iya ya. Udah mau pas saya ini jadi 30.000.
Tunggu balik. Coba siapa? Ya itu juga cek mempermudah dan menggantikan tadi yang saya jelaskan, menumbuhkan individu aktif sepanjang hayat ya. Cek yang paling enggak menggali potensi di bidang jangan mau cek Oke, ini tujuan ibu ya. Kemudian ini capaian atau lakukan capaian pembelajaran, menerapkan dan mempraktikkan pemahaman konsep fundamental. Cek. Jadi capaian di sini Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan kan? Menerapkan dan mempraktikkan pemahaman konsep gerak fundamental dan benar. Karakternya adalah gotong royong dan mandiri. Merdeka mengajar, melalui kita. Cek. Oke, kita masuk ke struktur program Bapak Ibu. Jadi di sini ada kelas. Untuk jangka pendeknya, jadi kegiatan lomba khususnya nanti semua kelas. Kemudian untuk jangka panjang, untuk program saya ke depan itu hanya fokus ke kelas 4 sampai 6 aja. Jenis lomba dan waktu, jenis lombanya adalah sebuah festival permainan tradisional dan fun run ya dalam lomba Agustusan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 Agustus ya. Benar ya Bu ya? 12 sampai 15 Agustus. 16. Oh iya, 12 sampai 16 Agustus Bapak Ibu ya. Kemudian perannya di sini kepala sekolah, guru, peserta didik dan orang tua. Kemudian kapasitas sekolah tadi ada 5 modal di sini. Modal manusia, politik, fisik, lingkungan dan finansial. Nah, rencana evaluasinya kegiatan ini sebagai dasar untuk keberlangsungan kegiatan berikutnya. Jadi melihat efektivitas waktu, kemudian pencapaian murid dalam kegiatan O2SN bisa juga nanti sebagai tolak ukur ya. Menyiapkan pelaksanaan TKSI. Nah, nanti di akhir semester atau di akhir puncak pertandingan mereka bisa akan dicek kebugaran jasmaninya melalui TKSI namanya, tes kebugaran siswa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Ada tuh mekanisme atau cara-cara mengecek TKSI itu. Kalau dulu tes kebugaran jasmani Indonesia namanya, sekarang TKSI, tes kebugaran siswa Indonesia. Kemudian apa sih tantangan dari kegiatan proyek ini?
Nah ini yang susahnya nih, berbagi waktu. Saya yang susah kemarin itu salah satunya berbagi waktu dan tempat dengan kegiatan yang lain, dengan ekstrakurikuler lain, ya. Apalagi di hari Sabtu itu kita banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler. Ada pramuka, ada karaoke juga. Nah, di situ sebagai tantangan saya, Bapak Ibu. Di sini bagaimana komunitas sangat diharapkan dalam membantu agar kegiatan ini berjalan efektif, berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi peran kompel itu sangat berarti sekali. Jadi saya nggak bisa berjalan sendirian, Bapak Ibu. Makanya proyek ini benar-benar diharapkan dilakukan bersama kompel gitu. Kemudian konsistensi warga sekolah dalam membantu lancarnya kegiatan, menanamkan sikap positif dan mau menerima kekalahan dari diri murid. Nah ini tantangan juga. Ketika mereka diadakan dalam bentuk event atau pertandingan, emosi anak-anak itu sangat sulit dikontrol, sangat sulit dikendalikan. Ya namanya anak-anak, mereka selalu ingin menang. Kemudian kalau kalah juga kadang mereka tuh nggak mau, seakan-akan nggak mau terima gitu. Itu tantangannya. Bagaimana kita terus mendorong mereka untuk yang berikan pemahaman terus kepada mereka bahwa olahraga itu, permainan itu ada menang ada kalah, dalam lapangan harus saling menghargai, bermain sportif, fair play. Menjadi lawan hanya saat berada di lapangan, ketika di luar lapangan kembali menjadi kawan. Itu terus akan dilakukan penguatan pada siswa, dan itu menurut saya menjadi tantangan. Oke, ada pertanyaan? Kita ada perbaliknya yang lain? Boleh? Ya. Terima kasih. Kan tadi jadi tantangan ya Pak ya, mengenai tempat dan waktu. Nah, apa nih yang sudah direncanakan gitu, opsi-opsi yang sudah mungkin muncul gitu, karena memang waktu kita sekolah kita punya banyak kegiatan, kemudian tempatnya juga terbatas. Nah jadi mungkin apakah di sesi ini bisa langsung, karena kan kayaknya banyak hal yang menarik nih Pak yang tadi sudah disampaikan. Jadi kita juga pengen tahu opsi-opsi yang mungkin muncul supaya kegiatan ini bisa terwujud gitu. Kita semua bisa sama-sama sukses. Terima kasih Pak. Ini yang kegiatan kita Agustusan ini jangka pendek atau untuk yang programnya yang jangka panjang? Nah itu yang sulit untuk menurut saya. Masalah waktu ini susah untuk mengaturnya, kecuali kegiatannya dilakukan di luar jam intrakurikuler atau di luar jam sekolah, atau mungkin solusinya nah gini Bu, kalau kemarin itu gini Bu, saya menerapkan pertandingan itu sesuai dengan aturan baku, aturan yang sebenarnya. Contoh artis sampai skor 2-1. Nah itu nanti dimodifikasi, ya dimodifikasi. Jadi aturan-aturan yang bisa memakan waktu lama itu akan dimodifikasi sehingga mempersingkat waktu. Jadi waktu yang ada bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Itu salah satunya mungkin. Jadi ingat Pak. Ya. Jadi pada saat semester tahun ajaran kemarin, itu kan ada kelas kami untuk mata pelajaran PP, pendidikan Pancasila. Nah, salah satunya adalah ada topik tentang persatuan. Jadi proyek yang dilakukan oleh anak-anak adalah mempersiapkan sebuah acara yang itu nanti acaranya bisa mengakomodir atau memperkuat rasa persatuan satu dengan yang lain di antara teman-temannya. Jadi salah satu kegiatan yang mereka coba rencanakan itu adalah pertandingan persahabatan ternyata. Jadi pertandingan persahabatan itu
bulu tangkis kemarin ceritanya gitu. Jadi semuanya saya sarankan ke mereka, saya tinggal ngawasin aja, saya tinggal memantau dan mengarahkan kalau misalnya mereka memang butuh bantuan ketika menghadapi tantangan gitu kan. Jadi tentang lapangan gitu kan, kebetulan lapangan kita juga terbatas. Akhirnya anak-anak sepakat untuk pergi ke lapangan merah yang ada di dekat sini, gitu kan. Antara lapangan merah atau lapangan kecil di dekat musola kalau nggak salah. Jadi ada dua opsi itu. Pertama kami pergi ke lapangan yang besar, yang merah dekat TK. Lalu akhirnya kemudian kita pindah ke tempat yang lebih kecil karena lebih teduh. Karena kita ternyata kan kami pakai pelajaran PP gitu. Sama kalau kita misalkan ada waktu tambahan ada waktu di hari yang lain, kita pakai juga di hari itu kemudian panas, jadi kita pindah ke tempat yang lebih kecil. Kebetulan juga banyak pohon, jadi pindah gitu. Nah, saya amati kenapa pertandingan bulu tangkis seru banget gitu kan, skor yang diri kok sedikit. Nah, mereka cerita, ya Bu, kami belajarnya begini gitu. Ternyata mereka ternyata itu untuk mempersingkat. Jadi sudah belajar, karena esensinya di situ bukan tentang dia selesai di pertandingan atau apa, tapi yang mereka pelajari adalah ketika melakukan kegiatan pertandingan persahabatan ini ada tantangannya seperti ada mungkin ya emosi negatifnya ketika maunya dia menang atau maunya dia menganggap bahwa temannya curang. Jadi itu kan yang harus mereka kelola, mereka selesaikan ketika ada tantangan gitu. Saya hanya mendampingi saja mereka. Oh ternyata itu, oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah tahu aliran pertanyaan seperti apa, persiapan apa saja yang harus dipersiapkan, terus kemudian pelajaran apa yang kalian dapat dari situ gitu. Jadi ya tapi saya setuju kalau ada modifikasi, karena esensinya nggak cuma satu itu kan gitu. Ini sih Pak. Karena kemudian satu lagi Pak, merefleksi dari kegiatan yang dulu pernah Bapak juga ya, panas senapan, gerak panas senapan. Nah ini hanya ini Pak ya, membahas sudut pandang saja ya. Sebenarnya kegiatan itu sangat bagus, saya juga support. Kemarin itu kita sedang banyak, maksudnya waktunya bisa sebenarnya kita bisa masukkan ke dalam kegiatan di hari Sabtu, karena di hari Sabtu itu untuk kelas tinggi, untuk kelas 5 dan 6 kemarin, menurut saya masih ada space waktu yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan itu di pagi hari kalau nggak salah itu ya. Apalagi kelas 5 itu sebenarnya cukup punya sekitar 3 atau 4 GP di hari Sabtu itu, sisanya untuk ekskul dan kegiatan lain kalau misalnya memungkinkan. Sehingga sebenarnya itu tidak mengganggu kegiatan ataupun yang berlangsung di kelas, bisa diselipkan tanpa mengganggu gitu kan. Di kelas yang lain ada yang bertabrakan, ada yang tidak gitu. Nah, kalau kelas 6 kemarin sepertinya hanya bisa lolos 1 GP kalau nggak salah, 1 GP atau 2 GP gitu. Nah, itu kemarin sudah memanfaatkan waktunya yang mepet itu. Sebenarnya tidak ada waktunya yang gitu, tinggal dilaksanakan. Namun lagi-lagi lapangan yang terjadi di lapangan itu nggak semuanya selancar yang kita pikirkan gitu kan. Ada tantangannya. Seperti halnya misalnya pada saat itu lapangan tidak kondusif, atau kemudian kita sebagai gurunya mungkin ada yang berhalangan, sehingga hal itu tidak maksimal, atau karena keasikan sehingga waktu yang dipakai itu ngambil waktu jam yang lain. Nah ini mungkin bisa jadi catatan dan berikutnya untuk menggagas apapun, membuat opsi lain yang bisa lebih efektif. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi ya tantangan ini udah selalu saya pikirkan dulu ya. Jadi tantangan-tantangan yang tadi sudah disampaikan, terus juga yang ditanggapi, ya bukan hanya itu sebenarnya, banyak tantangan-tantangan lain, hambatan-hambatan lain, seperti lapangan yang bisa lagi digunakan, gitu ya. Nah kalau apa yang diterapkan Bu, mengajak anak-anak ke lapangan atau keluar lingkungan sekolah ya,
mungkin karena beda kan, karena kan guru kelas, saya kan guru mapel ini kadang tuh takut ketika waktu guru kelas mau masuk, ya kan? Nah itu, jadi kalau guru kelas itu mempunyai apa ya, agak mempunyai kelonggaran lah mengatur kelasnya. Walaupun karena itu lapangan itu kan butuh waktu, udah makan waktu gitu kan. Nah, yang BJOK kalau kemarin dari 12 kan cuma 2 JP. Itu kalau dilakukan di ITRA. Nah, nggak ITRA ada materi khusus. Kegiatan saya kemarin di kegiatan ekskul, jadi harus punya waktu khusus. Ya kalau saya kemarin cuma punya waktu lebih kurang sejam atau 2 jam ya. Mungkin ya itu tadi lah salah satunya nanti ada. Iya. 1 jam. Sedang, ya. Nah itulah. Bentrok. Ya saya pikir kalau mau maju dan sukses itu ya harus melalui tantangan. Jadi kalau nggak ada tantangan, kita nggak tahu di mana letak kekurangan dan kelemahan kita, ya. Yang nanti harus diupayakan ya, Pak Ustadz. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan atau ada tanggapan yang lain? Bu Aziza, gimana menurut Bu Aziza? Kan Bu Aziza baru nih ganti tombol senapan. Menurut Bu Aziza gimana? Ya terserah punya. Atau ini kira-kira ada tanggapan? Ya, ayo. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada Bapak Saidi. Saya sudah setuju sama ide-ide yang telah Pak Saidi sampaikan. Tetapi pada kegiatan fun run atau kita sebutnya 168 fun run, itu ada baiknya dilakukan bukan run tetapi jalan santai seperti itu Pak. Dan untuk ide-ide yang lainnya saya rasa sudah setuju dan sudah sangat baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aziza atas tanggapan dan masukannya. Jalan santai itu baik juga Bu, dan itu juga menjadi bagian dari program jangka panjang, program yang akan saya rencanakan juga jalan santai itu. Nah, fun run ini itu telah saya pikirkan rute itu. Apakah anak sanggup melakukannya gitu kan? Makanya rute yang kita pakai nanti itu rutenya nggak terlalu jauh. Jadi di sekitar komplek kita nilang. Nah, dan anak juga nggak dipaksakan. Boleh sambil lari atau jogging. Kemudian kalau mereka nggak sanggup sambil jalan gitu kan, kemudian lanjut lagi gitu. Dan fun run ini udah pernah diterapkan dalam pelajaran BJOK. Saya ajak jogging nih sampai ke lapangan merah. Nah di situ mereka istirahat, kemudian lanjut lagi kegiatan kebugaran jasmani yang lain. Dan itu mereka sangat antusias sekali. Kalau sudah belajar di luar sekolah itu mereka sangat antusias sekali. Dan kalau bisa mereka itu pengennya setiap hari belajar di luar terus, seperti itu. Ya, tapi ya bisa juga seperti itu kan. Jadi itu. Jadi semua sudah kita pikirkan, jaraknya juga sangat ideal lah untuk anak usia SD. Ya. Dan satu lagi kalau jalan santai, biasanya kan jalan santai itu kan nggak ada pemenangnya tuh, cuma sifatnya hiburan dan door prize. Nah, jadi di sini kita mau cari ada jiwa kompetisinya juga untuk anak-anak, biar mereka bisa merasakan atmosfer suatu perlombaan itu seperti apa, biar mereka tuh bisa lebih kompetitif bersaing bersama temannya gitu kan, secara sehat. Itu aja. Terima kasih Bu Aziza. Saya selalu Bu Aziza. Ada lagi Bapak Ibu tanggapan baliknya? Terima kasih kepada Bapak Ahmad Zayuti
umpan balik dari saya setelah saya melihat paparan dari Pak Saidi materi tentang PJOK ya. Nah, di sini semuanya sudah sangat baik, sangat terinspirasi. Baik sekali untuk dilakukan di sekolah ya. Jadi anak-anak itu menjadi semangat untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek lari ya. Nah, jadi bukan hanya muridnya saja yang bersemangat, gurunya juga pun bersemangat. Nah, jadi dengan rencana tindak lanjut yang disampaikan oleh Pak Sayuti sudah sangat baik, bermanfaat dan sangat menginspirasi kami semua. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desti. Ya, terima kasih atas apa ya? Atas pujiannya. Terima kasih, semoga terus menjadi inspirasi saya dan tidak membuat saya lalai ya. Oke, ada lagi ya. Oke Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir di kegiatan komunitas belajar kita hari ini terkait rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek bersama komunitas belajar yang diinisiasi saya sendiri sebagai guru PJOK. Terima kasih sekali lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kepada Bapak Rahmat Sayuti yang telah melakukan rencana tindak lanjut terhadap rancangan pembelajaran berbasis proyek dalam konteks PJOK. Penyampaiannya sangat luar biasa, Bapak. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak. Oke, terima kasih. Selanjutnya kegiatan doa oleh Bapak Arianda Satria kepada Pak Ari dipersilakan. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, mari kita sama-sama mengadakan pertama mengharap ridho Sang Allah. Izinkan saya memimpin secara kami. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Ya Rabbana alhamdulillah dari ujian sekali dari serta Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 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 Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Warhamna muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat alladzina yu'minuna innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ari. Tidak terasa timbangan kita di akhir kegiatan ini. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat sekalian yang telah mengikuti kegiatan kita hingga selesai. Demikianlah kegiatan rencana tindak lanjut pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan membawa kesan positif bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKG PJOK kelas 4
Haji, haji, haji.